Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Alhamdulillah, ikhwatul iman, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan lagi satu kisah yang dimuat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah. Bahkan surah ini, surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina, memuat satu kisah tentang sapi betina di kalangan Bani Israel yang kemudian menjadi sapi betina yang disembelih oleh kaum Bani Israel, umat Nabi Musa pada waktu itu. Ayatnya terdapat di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri, dimulai dari ayat 67 sampai dengan ayat 74 gitu ya. Sehingga dari kisah inilah surat ini dinamakan surah Al-Baqarah. Bagaimana tentang kisah Al-Baqarah itu sendiri yang artinya sapi betina? Memang di dalam hadis Nabi tidak terdapat tentang kisah penyembelihan sapi betina atau Baqarah ini di zaman Nabi Musa. Jadi kalau ditanya dari mana dasar hukumnya, ya bukan dari Al-Quran, bukan juga dari hadis, tetapi dari Israiliyat. Israiliyat itu adalah cerita-cerita yang berasal dari Bani Israel, atau cerita-cerita Bani Israel, ya, Israiliyat itu. Kata Nabi tentang masalah Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel ini yang bersumber dari kaum Bani Israel ini, kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, boleh kita percayai. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka ditolak. Karena Israiliyat banyak hurafat-hurafatnya gitu ya. Banyak kisah-kisah khurafat, cerita-cerita khurafat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh kita percayai tentang kisahnya ini. Bagaimana kisah selengkapnya tentang sapi betina yang disembelih di kalangan umat Nabi Musa dahulu gitu ya. Jadi kaum Bani Israel ini adalah kaumnya dahulu itu adalah putra-putra dari Nabi Yakub alaihi salam ya. Nabi Yakub punya putra itu 12. Sehingga keturunan yang 12 inilah menjadi suku dari Bani Israel. Itu ada 12 suku ya, dari Yahuda misalnya ya. Itu nanti keturunannya ada keturunan dari anak pertama Nabi Yakub, Yahuda. Kemudian ada lagi Mahla misalnya gitu ya. Putra yang lainnya ini satu keturunan. Kemudian ada putranya Yusuf, misalnya keturunan Yusuf gitu ya. Bunyamin, nanti ke bawahnya keturunan Bunyamin. Jadi ada 12 suku. Sehingga pada saat zaman Nabi Musa itu jumlah kaum Bani Israel itu sudah lebih dari 70.000 orang dengan 12 sukunya itu ya. Dan antar sukunya itu tidak akur. Jadi sering berantem gitu ya antar suku itu Bani Israel itu. Nah ini ya bedanya umat Nabi Musa dengan umat Rasulullah itu beda gitu ya. Kalau umat Rasulullah mah gitu ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran, kata Allah,
gitu ya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah lalu melembutkan hati-hati kalian. Hati kalian yang dimaksud itu adalah orang muhajirin dan ansor. Fa'allafa baina qulubikum, Allah lembutkan hati-hati di antara kalian, orang-orang ansor, orang Madinah dengan orang-orang Makkah, orang muhajirin, Allah lembutkan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan nikmatnya lah kalian menjadi ikhwana, saudara. Bersaudara, mereka itu saling tolong menolong, saling bantu membantu, ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Berbeda dengan kaumnya umat Musa nih ya, yang 12 suku ini. Mereka mah tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Mereka itu saling bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Berantem terus artinya itu. Maka dari itulah oleh Nabi Musa, ini kaumnya ini dipecah di tiap-tiap daerah. Tiap-tiap daerah di padang pasir di Palestina ini. Jadi ini kisahnya setelah berhasil menyeberang dari Mesir ya, dari kejaran Firaun. Kisahnya terjadinya itu di bumi Palestina. Nah, di situ padang pasir itu adalah satu lembah atau daerah namanya Al-Batra. Jadi ini terjadinya di Al-Batra gitu ya, penyembelihan sapi ini suatu kaum ya, suatu suku dari Bani Israel. Yang mana Al-Batra ini adalah letaknya antara Nakob dan juga Urdud. Suatu kampung dusun namanya Al-Batra. Dan disinilah hidup satu suku Bani Israel dari 12 suku itu. Nah, kejadiannya itulah di sini di Al-Batra ya. Dalam hadis sekali lagi memang tidak ada keterangannya. Ini dari Israiliyat ya, sekali lagi. Maka di Al-Batra inilah kaum ya Bani Israel ini ada yang tinggal di situ. Dikisahkan bahwa ada seorang orang yang kaya di situ, kaya raya sekali. Kemudian anaknya punya anak 3 orang anak, semua laki-laki anaknya ya, semua laki-laki. Lalu dia meninggal dunia. Nah, si orang kaya itu meninggal dunia, maka hartanya itu jatuh kepada anak-anak yang 3 ini laki-laki. Jadi dibagi rata saja karena memang anaknya itu semua laki-laki. Anak pertama ketika mendapat warisan itu dia sedekahkan semuanya itu warisannya itu. Sedangkan anak yang kedua dia sedekahkan separohnya lagi dipakai untuk modal usaha. Sedangkan anak yang ketiga sama sekali dia tidak mensedekahkan hartanya, semuanya dipakai untuk usaha. Sehingga perjalanan selanjutnya, maka anak yang pertama tentu saja dia menjadi miskin. Anak yang kedua kemudian dia dengan usahanya berkembang menjadi kaya. Dan yang paling kaya adalah anak yang ketiga. Karena dia semua hartanya itu tidak ada yang disedekahkan. Nah, ketiga orang ini punya anak lagi. Ya, gitu ya. Punya anak lagi. Ya, anak pertama anaknya itu ya laki-laki. Yang kedua juga nanti anak yang kedua punya anak laki-laki yang kaya itu ya, yang mensedekahkan separohnya itu punya anak laki-laki juga sama. Nah, yang ketiga yang paling kaya ini ya, ini punya anaknya perempuan. Punya anak perempuan. Nah, lalu anak yang pertama yang miskin itu orang tuanya meninggal dunia. Dia tidak mewariskan 1 rupiah pun, harta pun ya kepada anaknya karena memang miskin. Tetapi dia memiliki seekor sapi betina. Itulah yang diwariskan kepada anaknya. Gitu ya. Anaknya. Jadi anaknya punya warisan seekor anak sapi betina gitu ya. Kemudian anak yang kedua ini juga sama meninggal gitu ya orang tuanya. Kemudian diwariskanlah hartanya kepada anaknya. Dan yang ketiga ini yang paling kaya gitu ya. Yang meninggal itu justru ibunya. Sedangkan ayahnya masih ada gitu ya. Kemudian anak ini dari anak yang kedua ini tadi ya. Yang pertama itu
yang diwarisi anak sapi, dia tiap harinya menggembalakan sapi gitu ya. Kemudian anak yang kedua ini ketika melihat kepada taruhlah saudara sepupuannya gitu ya, dari pamannya, anak pamannya itu yang perempuan itu karena cantik gitu ya, dan juga kekayaannya yang banyak, maka ada niat di hatinya untuk menikahi si saudara sepupuannya ini gitu ya, supaya dia nanti ketika ayahnya meninggal atau sekaligus juga paman dia gitu ya, maka akan jatuh warisannya itu. Maka menikahlah saudara sepupuan ini gitu ya. Setelah menikah, ternyata si ayahnya ini si mertua sekaligus pamannya ini gak meninggal juga. Lalu dia punya niat rencana busuk, rencana jahat gitu ya terhadap mertua sekaligus pamannya gitu ya. Maka dibuatlah rencana pembunuhan ya, karena si mertua sekaligus pamannya ini adalah pengusaha dalam hal perdagangan, jual beli barang ya. Maka suatu saat dia ngomong kepada mertua atau sekaligus pamannya ini bahwa ada suatu barang itu ya yang bagus yang bisa diperjualbelikan, maukah kita membelinya untuk dijual lagi, tapi ada di luar kampung gitu barangnya, padahal dia mau membunuhnya gitu. Maka si mertuanya sekaligus pamannya ini juga menyetujui, oke gitu ya. Maka berangkatlah mereka berdua antara keponakan dan paman atau sekaligus mertua dan menantu begitu ya, tiba di perbatasan kampung, maka dibunuhlah si mertua sekaligus pamannya ini. Lalu si mayitnya itu dibuang di daerah di luar kampung itu, di luar daerah itu. Si pemuda ini atau si orang ini yang membunuhnya balik lagi. Nah, kemudian gegerlah penduduk kampung yang ditemukan mayat di situ, saling tuduh menuduh, faddarotum fiha dalam Al-Quran itu ya. Dalam Al-Quran mereka saling tuduh menuduh tentang siapa pelaku pembunuhannya. Hampir-hampir saja kedua kabilah itu, kabilah yang si anak yang membunuh dengan kabilah yang ada mayatnya itu akan berantem karena saling tuduh menuduh gitu ya. Nah, maka hampir saja terjadi perkelahian antara kabilah. Lalu ada salah seorang di antara mereka yang orang alim mungkin gitu ya, dia menyarankan, kenapa kita saling mau berantem, bunuh-membunuh gitu ya. Kita kan masih punya Nabi Musa yang dimaksud. Kita datang saja kepada Nabi Musa supaya dia menjelaskan, berdoa kepada Allah untuk memberitahukan siapa pelaku pembunuhannya. Nah, makanya sepakatlah mereka datang rame-rame ke rumah Nabi Musa. Setelah datang, tiba di hadapan Nabi Musa, maka mereka pun mengemukakan maksud dan tujuannya, bahwa mereka sudah ada terjadi pembunuhan, kemudian ingin mengetahui siapa pelaku pembunuhnya, memerintahkan kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Allah untuk menunjukkan siapa orangnya. Nah, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74 gitu ya. Yang dimana di situ diceritakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Nah, jawaban dari Allah itu, setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, dibukakan petunjuk siapa pelaku pembunuhnya. Ternyata Allah malah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina, gitu jawabannya. Kalau ingin tahu bagaimana jawabannya, persyaratannya kalian tinggal sebelih aja sapi betina, nanti Allah kasih tahu, mungkin begitu ya. Tapi karena orang Bani Israel ini orang yang ngeyel gitu ya, tidak percaya, bahkan mereka malah balik bertanya kepada Musa, qalu atatakhiduna huzwa, hai Musa, apakah engkau menjadikan kami ini bahan ejekan? Apakah kami main-main? Maksudnya begitu. Kami ini datang untuk menanyakan siapa pelakunya, kenapa engkau malah balik memerintahkan kepada kami harus menyembelih sapi betina? Apa
kaitannya begitu ya. Kami tidak main-main, kata mereka. Kata Nabi Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah sekiranya aku adalah orang bodoh. Aku tidak bodoh ya. Tapi ini perintah dari Allah. Cepat saja kalian laksanakan. Cari seekor sapi betina, udah sembelih. Nanti ada petunjuk dari Allah gitu ya. Tapi mereka kan tidak. Lalu banyak bertanya bagaimana dia sapi itu gitu ya. Kemudian dijelaskan oleh Allah, sapi betina itu la faridu wala bikrun awanum baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Sapi betina itu umurnya tidak tua tidak buna, pertengahan antara itu cepat-cepat kalian kerjakan sebelum nanti sulit malah kalian. Tetapi mereka masih ngeyel juga, bertanya lagi. Mereka bertanya launuha ma launuha, bagaimana warnanya? Gitu ya. Akhirnya kata Allah, innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurun nadirin. Warnanya adalah kuning tua. Yang mana orang yang melihatnya pasti senang, takjub gitu ya. Nah, setelah itu mereka masih bertanya lagi, innal baqara tasyabaha alaina. Sapi itu masih samar bagi kami, belum jelas. Coba sekarang kau bertanya lagi kepada Allah bagaimana lagi spesifikasinya, tanda-tanda yang lainnya gitu ya. Maka Allah pun mengatakan innaha baqaratun la dalulun tusilul arda wala taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Sapi betina itu tidak dipakai untuk membajak tanah, tidak untuk mengairi tanaman, tidak belang di tubuhnya, sehat, tidak cacat begitu ya. Cepat-cepat lakukan. Barulah mereka mengatakan al-an ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Sekarang telah jelas ya tentang sapinya itu, dan hampir-hampir saja mereka tidak sanggup untuk melaksanakan penyembelihan sapi betina itu. Nah, itu ya mereka setelah itu baru nyari sapinya. Dan ternyata sapi itu adalah sapi dari si anak yatim yang tadi. Ciri-cirinya itu sama. Kuning tua, memang kuning tua seperti emas. Tidak tua, tidak muda gitu ya. Kemudian tidak dipakai membajak sawah juga, mengairi tanaman, sehat, tidak belang. Itu pokoknya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah. Maka Allah pun mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada si anak tadi itu bahwa sapinya jangan dijual, karena nanti umat Nabi Musa, kaum Bani Israel itu akan nyari sapi ini, maka jualah sapi ini seharga seberat emas seberat sapi ini. Misalnya sapi ini beratnya 3 kintal, maka emasnya ya harus 3 kintal, dijualnya segitu. Untuk memberikan pelajaran kepada kaum Bani Israel. Makanya di ujung ayat yang tadi wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan penyembelihan itu. Saking apanya? Saking mahalnya harga sapinya. Akhirnya mereka patungan untuk membeli sapi itu, sehingga hampir habis satu kabilah itu untuk membeli sapi. Termasuk yang tadi orang yang membunuhnya ikut patungan, bahkan hartanya juga habis. Kemudian diberikan kepada sapi, hartanya diberikan kepada anak itu. Anak ini menjadi orang kaya akhirnya, karena mendapatkan harta yang banyak dari hasil penjualan sapinya itu. Setelah didapatkan sapinya, kemudian disembelihlah. Lalu Allah mengatakan faqul nadribuhu bi ba'dihha. Pukulkanlah si mayit orang yang dibunuh itu dengan sebagian anggota badan sapi itu. Menurut mufasir, yang paling mudah untuk dipakai untuk memukul si mayit adalah bagian ekornya. Bagian ekornya itulah yang dipukulkan, dicambuk gitu ya kepada orang yang dibunuh. Kemudian orang itu tiba-tiba hidup lagi. Nah, kemudian ketika ditanya siapa yang membunuh kamu, maka dia berkeliling mencari orangnya. Ditunjukkanlah orangnya, ternyata ya yang tadi itu ya menantunya sekaligus keponakannya itu yang membunuhnya. Selesailah kasus ini, gitu ya. Nah, itu adalah kisah penyembelihan seekor sapi betina. Memang ada 3 versi, yaitu versi pertama. Versi keduanya adalah bahwa di kalangan Bani Israel itu ada orang yang kaya raya tetapi tidak punya anak. Akhirnya dia mengadopsi anak dari anak saudaranya. Nah, jadi keponakan gitu ya. Keponakan diangkat anak.
Karena keponakannya berniat jahat, ingin menguasai hartanya, maka dibunuhlah anak orang tua asuhnya sekaligus pamannya ini dibunuh. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga, ada orang kaya di kalangan Bani Israel punya putri perempuan yang cantik, kemudian ada orang lain pemuda gitu ya yang menaruh hati ingin melamar, menjadikan istri, ya, melamar si anak ini, si orang kaya ini, tetapi ditolak mentah-mentah, bahkan mungkin dihina begitu ya, sehingga dia merasa sakit hati. Akhirnya dia karena sakit hati dendam, maka dibunuhlah orang kaya itu gitu ya. Jadi ada 3 versi, tapi yang jumhur versi yang pertama. Itu tentang masalah kisah penyembelihan sapi betina yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 67 sampai 74. Mudah-mudahan ini bisa dicerna ya kisahnya, meskipun ini agak mungkin agak mudah dipahami, tapi kalau dibulak-balik mungkin ini bisa paham. Kalau ada yang belum paham juga boleh ditanyakan di kolom komentar tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan, kehilapan. Yang benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari diri saya sendiri. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.